Bab 031. Ya, Kayla yakin jilka itu adalah sebuah surat-surat cinta, karena melihat tampilan luarnya yang sangat mencolok. Karena penasaran ia hendak membuka surat itu. Namun, ia takut jika dia datang dan tiba-tiba saja memergoki apa yang sedang ia lakukan di sana. Untuk itu Kayla berpikir untuk mengambil beberapa surat itu dan menyembunyikannya. Untuk ia selidiki nanti, apa itu adalah surat cinta dari Marissa untuk Andara atau sebaliknya. Sungguh Kayla sangat penasaran. Jika itu memang benar maka Kayla akan mencari tahu apa saja yang Andara sukai dan juga tidak Andara sukai. Di sana Kayla juga mengambil sebuah buku diari yang diselipkan di dalam laci itu. Di sana juga masih ada sebuah kotak yang Kayla yakini jika itu adalah hadiah dari Andara untuk Marissa, yang sengaja ia sembunyikan untuk kenang-kenangan. Namun, Kayla memutuskan untuk melihat isi dari dalam kotak itu nanti saja. Untuk saat ini beberapa barang ini cukup untuk ia selidiki nanti. Dengan cepat Kayla membereskan pekerjaannya, lalu ia segera kembali ke kamarnya untuk menyimpan barang-barang yang baru saja ia temukan. Ia harus bergerak cepat sebelum Lydia bangun dan memergokinya. Karena Andara belum juga pulang akhirnya Alana pun memutuskan untuk pulang lebih dulu. Hari sudah malam dan Alana pun sudah mulai mengantuk, untuk itu ia memutuskan untuk pulang duluan saja. Lagi pula Alana tidak perlu takut dengan Stefano, karena akan banyak orang yang menjaganya di sana. Andara suaminya itu sangat perhatian dan memberikan beberapa penjaga untuk menjaga Alana, agar Stefano anaknya itu tidak mendekati anaknya dan berbuat macam-macam padanya. Alana baru saja sampai ke rumahnya, ia lekas masuk karena ingin segera membersihkan diri lalu makan dan segera tidur. Namun, baru saja ia melangkahkan kaki untuk naik ke kamarnya, tiba-tiba saja anak sambungnya itu memanggil Alana. "Alana, kau dari mana saja? Sejak tadi aku khawatir dan terus menunggumu di sini. Aku terus mencoba menghubungimu tapi ternyata nomorku sudah kau blokir," ucap Stefano dan menghampiri Alana. "Ah iya, aku lupa jika nomormu hanya aku blokir. Seharusnya nomor ponselmu itu aku hapus aja dari kontak." "Alana, jangan begitu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Buka kembali nomorku, agar aku bisa dengan mudah menghubungimu dan mengabarimu dimanapun kau berada," ucap Stefano. "Oh ya ampun, kau baik sekali. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi yang kau katakan barusan adalah tugas seorang suami, bukan tugas seorang anak," jawab Alana sambil tersenyum manis. 53. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai ibuku. Dan sampai kapanpun aku juga akan terus membencimu. Aku sudah berulang kali mengatakan padamu, untuk bersikap dengan baik. Karena aku bukanlah seorang ibu tiri yang baik untukmu. Alana. Stop. Jangan bicara lagi sebelum aku racuni kau agar kau tidak bisa bicara lagi padaku, ucap Alana mengikuti saran gila dari Elisa. Astaga Alana, bagaimana caranya aku meyakinkanmu jika aku masih sangat mencintaimu? Kau tidak perlu meyakinkan apa-apa padaku. Kau juga tidak perlu repot-repot mengejarku. Karena apapun yang terjadi cintaku hanya untuk suamiku. Yaitu papamu, anakku yang tidak tersayang. Jawab Alana lalu pergi meninggalkan Stefano sendirian di sana. 54. Saat hari sudah menuju malam, dan keadaan rumah sudah mulai sepi, Kayla mulai membuka surat-surat cinta yang tadi ia temukan. Berikut dengan buku diari milik almarhum Marissa. Semoga saja hantu Marissa tidak datang karena Kayla membuka buku-bukunya itu.
Kayla mulai mengambil salah satu surat cinta yang ada dalam sebuah amplop berwarna pink, dengan gambar hati di depannya. Ia mulai membuka isi amplop itu dan mengambil secarik kertas yang ada di sana, tertulis begitu banyak untaian kata cinta untuk Marissa. Sangat manis dan juga romantis. Kayla tidak menyangka jika Andara yang terlihat dingin dan kaku itu ternyata adalah seorang pria yang hangat jika ia berada dengan orang yang ia cintai. Namun, saat Kayla berada di akhir surat, bukan nama Andara yang tertulis di sana, melainkan nama pria lain. Berarti surat itu bukan dari Andara. Deo. Kenapa Deo? Aku pikir surat ini dari Andara. Astaga, gumam Kayla, ia tidak menyangka jika pria yang menguntai kata-kata indah itu adalah Deo. Apa Deo yang dimaksud adalah teman kuliahnya Andara? Kayla tidak menyangka jika memang teman Andara itu ternyata pernah memiliki rasa pada Marissa sepupunya. Marissa dan Deo tidak terlalu dekat, mereka hanya sebatas tahu saja. Karena dulu ia sering melihat Andara selalu bersama Deo. Tapi Kayla juga tidak tahu, di mana Deo berada saat ini. Sudah lama sekali ia tidak pernah melihatnya. Kayla tidak berpikir aneh-aneh tentang surat cinta itu. Karena ia berpikir sudah sewajarnya jika Deo menyukai Marissa yang memang sangat cantik, sepupunya itu memang banyak dikejar para pria semasa hidupnya. La pun kembali mengambil amplop yang kedua, dan isinya tetap sama. Semua tentang pujian-pujian untuk Marissa. Dan orang yang mengirimkannya adalah orang yang sama, yaitu Deo. Astaga, pria itu ternyata sangat mencintai Marissa, gumam Kayla, hingga beberapa surat cinta itu ternyata semuanya dari Deo. Dan isinya hanya tentang perasaan Deo padanya. Sama sekali tidak menemukan surat cinta dari Andara. Menyebalkan, kenapa tidak ada surat dari Andara? Dan Marissa juga, untuk apa ia menyimpan semua surat-surat seperti ini? Tidak ada gunanya. Kayla melemparkan surat yang menurutnya sangat tidak berguna itu. Kini pandangannya mengarah pada buku diari milik Marissa. Kayla lantas mengambilnya dan berharap jika ia akan mendapatkan informasi tentang Andara di sana. Lagi pula buku ini milik Marissa, ia pasti akan menuliskan semua tentang Andara di sini. Kayla mulai membuka halaman pertama buku itu, di sana Marissa mengungkapkan betapa ia bahagia saat Andara mengungkapkan cinta padanya. Bagaimana mungkin ia tidak senang, jika ada pria tampan dan sangat kaya seperti Andara mengungkapkan perasaan padanya. Kayla mencebikkan bibirnya, saat ini ia merasa cemburu pada sepupunya. Padahal saat ini sepupunya itu sudah tidak berada di dunia ini. Lalu ia membuka kembali halaman berikutnya dan semuanya masih tentang Andara, tapi di sana sama sekali tidak ada hal apapun atau informasi tentang Andara. Kayla merasa kecewa karena merasa jika usahanya ini sia-sia. Kayla begitu mencintai Andara, ia sangat ingin Andara menjadi miliknya. Tapi kenapa rasanya sulit sekali? 55. Mendapatkan cinta pria itu. Hingga sampai di halaman berikutnya, sebuah foto terjatuh di sana. Dan Marissa terkejut saat melihat foto Marissa sedang dipeluk oleh Deo. Di dalam foto itu, Deo dan juga Marissa terlihat sangat bahagia. Apa selama ini mereka memiliki hubungan di belakang Andara, pikir Kayla. Ini sesuatu yang menarik, Kayla pun mulai mencari tahu lebih dalam lagi tentang Deo dan juga Marissa. Dan benar saja, di halaman-halaman berikutnya semua tulisan Marissa hanya tentang Deo.
Semua tentang Andara tidak pernah ia tuliskan lagi. Kayla tersenyum sinis, saat mengetahui bagaimana kelakuan kakak sepupunya itu selagi ia hidup. Ternyata ia bukan perempuan baik-baik. Bisa-bisanya ia menjalin hubungan dengan pria lain di saat ia akan menikah dengan pria lain. Dan yang lebih mengejutkan adalah, jika hubungan mereka masih berlanjut setelah ia dan Andara menikah. Astaga, ternyata kau brengsek juga Marissa. Tunggu dulu, jika ini adalah bukti perselingkuhan Marissa dan juga Deo, pasti ada hal lain lagi tentang mereka. Kemudian Kayla pun mengingat jika di dalam laci itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu pasti ada banyak rahasia di sana, ia menyesal kenapa tidak ia ambil saja sekalian. Kayla berpikir sejenak, kenapa ia tidak ambil saja sekarang kotak itu beserta semua benda yang berada di sana. Lagi pula saat ini Lydia pasti sedang tidur, ia tidak akan tahu jika Marissa pergi ke sana. Lah harus bergerak cepat, sebelum Lydia kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena itu akan menghalanginya untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Deo dan juga Marissa. Dengan cepat Kayla pergi keluar kamarnya dan pergi ke ruang kerja Lydia di mana barang-barang itu tersimpan di sana. Keadaan rumah yang sepi memudahkan Kayla untuk kembali masuk ke ruangan itu, tanpa harus bertemu dengan para pelayan. Kayla bergerak cepat, untuk segera mengambilnya. Dan setelah berhasil ia segera masuk ke dalam kamarnya serta menguncinya. Ia takut jika sewaktu-waktu menek gayung itu tiba-tiba saja masuk dan memergoki apa yang sedang ia lakukan. Gegas Kayla membuka kotak itu, rupanya di sana lebih banyak bukti perselingkuhan tentang Deo dan juga Marissa. Mulai dari foto-foto, sampai hadiah yang diberikan untuk Marissa. Hah? Aku tidak menyangka jika kau sangat brengsek Marissa, kau bahkan tidur dengan pria lain saat kau masih berstatus menjadi istri Andara. Aku tidak pernah menyangka jika kau adalah seorang perempuan yang gila. Kayla tercengang saat membaca kembali buku diari milik Marissa. Di sana Marissa menjelaskan begitu bahagianya saat ia mendapat sentuhan terlarang dari Deo. Halaman demi halaman Kayla membaca semua tulisan dari Marissa itu. Di sana ia mulai muak dan juga jijik pada sepupunya, ternyata Marissa lebih rendah daripada dirinya. Bahkan dengan tidak tahu malunya ia mengungkapkan begitu bahagianya ia saat melakukan hubungan. 56. Terlarang itu dengan Deo. Hingga di halaman terakhir ada sesuatu yang membuat Kayla kembali tercengang. Sebuah tulisan yang akan mengubah hidup semua orang, dan bahkan mungkin tidak akan ada pernah yang menyangkanya. Aku sangat bahagia mencintaimu, Deo. Sampai kapanpun kau adalah pria terbaik untukku, aku akan selalu menjaga cintamu di dalam hatiku. Kebahagiaanku ini semakin sempurna karena di dalam rahimku kini telah tumbuh benih dari cintamu. Aku sangat bahagia karena kini aku telah mengandung anakmu, Deo. Tapi aku juga sedih karena anak ini tidak akan dimiliki olehmu, karena saat ini statusku masih menjadi istri dari Andara. Tapi aku berjanji jika aku akan selalu menjaga anakmu dan mempertemukannya denganmu, karena kau adalah ayah dari anakku bukan Andara. Duar. Gila. Ini sungguh gila. Apa anak yang dimaksud oleh Marissa adalah Stefano? Ya Tuhan, pantas saja selama ini aku merasa jika anak itu sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan Andara. Rupanya anak itu memang bukan anak Andara tetapi anak itu adalah anak Deo. Astaga kau memang benar-benar wanita kurang ajar Marissa. Kayla hanya mampu meremas dadanya,
mengetahui kenyataan yang sangat sulit ia jabarkan. Jadi, Stefano memang benar jika Stefano bukanlah putra dari Andara, untuk itulah Lydia selalu ketakutan jika Andara menikah lagi. Apa ia takut jika semua ini terbongkar maka Stefano tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia bahkan lebih takut, jika sampai istri baru Andara hamil dan memiliki anak. Karena anak yang dihasilkan dari pernikahannya saat ini pasti akan menjadi pewaris utama Andara, bukan Stefano. Kau dan anakmu sama-sama licik. Lihat saja, jika aku sampai menikah dengan Andara akan aku bongkar semuanya. Dan kau pasti akan tersingkir, Tante, gumam Kayla tersenyum licik. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Tanya Andara, saat ini ia sedang menghadapi protes istrinya tentang Lydia, yang pasti akan mengganggu rumah tangga mereka. Aku sudah mengusirnya, aku juga sudah memberhentikan transferan yang biasanya aku selalu berikan padanya. Karena dulu aku masih menghormatinya, tapi sekarang tidak. Dan nenek gayung itu juga sama sekali tidak memiliki saham apapun di perusahaanku. Sekarang katakan padaku, apalagi yang harus aku lakukan untukmu agar kau percaya padaku jika aku sangat mencintaimu. Apa kau tidak sadar bahkan selama 24 jam kau berada dalam pengawasanku? Aku bahkan tidak pernah melewatkan kabar tentangmu, dan aku selalu menyimpan orang-orang kepercayaanku di sekelilingmu. Ungkap Andara panjang lebar. Alana menghela nafas panjang, kau benar, aku saja yang terlalu parno. Ah tapi pantas saja dia sangat membenciku, dia pasti merasa terusir karena aku dan juga dia merasa kehilangan uang banyak karena aku. Ucap Alana. Kau salah sayang, Tante Lydia kehilangan semuanya bukan karena kau, akan tetapi ia kehilangan semuanya karena keegoisan yang ia miliki selama ini. Keserakahan juga yang membuatnya banyak kehilangan. Jawab Andara, lalu ia memeluk dan mencium bibir Alana dengan gemas. Tapi tetap saja nenek gayung itu selalu menyalahkanku. Tidak usah kau mendengar apapun yang keluar dari mulutnya, lagi pula sekarang dia sudah tidak berada di rumah ini. Lalu apa yang khawatirkan? Yang aku khawatirkan adalah cucu kesayangannya masih berada di rumah ini, dan sewaktu-waktu dia pasti akan datang mengunjunginya. Jawab Alana sambil mengusap-usap dada bidang suaminya, tak tahukah jika apa. 57. Yang ia lakukan membuat sesuatu terbangun dan berdiri tegak. Akan aku pastikan jika itu tidak akan terjadi, aku akan meminta orang untuk melarang Tante Lydia masuk rumah ini. Dia pasti akan memaksa dan terus berteriak. Dan cucu kesayangannya pasti akan langsung membawanya, ayo oma sayang kita masuk ke dalam, aku akan membuatkan racun untukmu. Alana kini mengerucutkan bibirnya, tapi Andara malah tertawa. Karena menurut Andara itu adalah dialog Alana bukan Stefano, yang akan menyediakan racun untuknya. Kenapa khawatir bukankah kau bisa melawannya? Kenapa kau tidak ajak duel saja, jika ia macam-macam padamu? Andara berkata sambil tertawa membayangkan jika istrinya tengah berdua dengan Lydia. Oh ya ampun, kau ini adalah orang yang kejam sayang. Mana mungkin aku melawan nenek-nenek? Andara semakin tertawa mendengarnya, jika di mata orang lain Lydia adalah seorang sosok perempuan yang masih sangat cantik walaupun usianya sudah tidak lagi muda. Namun di hadapan istri kesayangannya ini, Lydia tetaplah seorang nenek-nenek yang menyebalkan. La adalah nenek gayung yang selalu mengganggu hidupnya. Tapi dalam hatinya Andara sudah berjanji jika ia tidak akan pernah membiarkan Lydia untuk masuk kembali ke dalam kehidupannya,
dan mengganggu rumah tangganya dengan Alana. Lagi pula saat ini Lydia sudah tidak berada di rumahnya dan itu sudah cukup aman untuk Andara. Oh ya ampun sayang, pisangmu sudah siap. Apa kau ingin meluncur sekarang? Tanya Alana. Andara lalu menunduk dan melihat ternyata pisang tanduknya memang sudah berdiri tegak dan siap menebar benih premiumnya. Ia lalu tersenyum pada Alana. Tentu saja sayangku. 58. Di tempat lain, seorang gadis cantik kini sedang menghabiskan malamnya di sebuah tempat hiburan malam. La terlihat frustasi karena kekasihnya sudah beberapa hari ini tidak menghubunginya. Dan bukan hanya itu, kekasih yang sangat ia cintai itu pun kini malah terus menjauhinya. Dan yang lebih gilanya adalah jika sang kekasih kini malah mengejar cinta ibu tirinya.